semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam proses pembelajaran daring atau online khusus di pelajaran etika profesi di kelas 10. Nah, untuk materi hari ini itu kita melanjutkan materi baru yaitu bab 7 yaitu tentang konsep dan penerapan lingkungan hidup. Nah, apa saja materinya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui definisi atau pengertian dari konsep dan penerapan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui unsur-unsur dari lingkungan hidup. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa selalu kunjungi channel Ibu Niputu Wilyawati dan selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, materi pertama di bab 7 yaitu 7.1 tentang pengertian lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Di sini Ibu Willy akan membahas apa sih pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah, nah di sini sudah Ibu jelaskan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ada dua kemungkinan ya, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan itu ada dua jenisnya. Yang pertama kita bahas dulu lingkungan biotik. Nah, mungkin dari dua jenis ini kalian bisa dapat di masih duduk di tingkat SMP mungkin mengenai tentang IPA gitu ya, pelajaran IPA atau biologi. Lingkungan biotik sekolah meliputi siswa, guru, karyawan, semua orang yang ada di sekolah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini Ibu langsung memberikan contoh pengertian lingkungan biotik itu yang ada di sekitar sekolah. Ya, biar kalian lebih mudah untuk memahami gitu. Oh, berarti lingkungan biotik itu adalah lingkungan di mana yang memang meliputi misalnya yang ada di sekitar sekolah yaitu siswa, termasuk anak-anak juga guru, karyawan, semua orang yang ada di sekolah, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah. Itu lingkungan biotik. Nah, sekarang yang jenis lingkungan hidup yang kedua atau yang ke B itu ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik, nah ini di sekolah meliputi udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini kata kuncinya lingkungan abiotik ya. Terdiri dari A yaitu yang bukan atau tidak, biotik itu hidup. Jadi di sini benda mati abiotik. Kemudian kalau lingkungan biotik itu lingkungan yang hidup. Udah bisa kan membedakan? Nah, sekarang kita next. Nah, materi di bab 7 yang kedua atau 7.4 akan membahas unsur-unsur lingkungan hidup. Nah, unsur-unsurnya yang pertama yaitu ada unsur hayati atau biotik. Unsur, nah ini dia yang pertama, unsur hayati atau biotik. Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Nah, jadi ini sama halnya dengan jenis lingkungan yang pertama, yaitu jenis lingkungan yang biotik. Kemudian yang kedua itu ada unsur fisik. Nah, unsur lingkungan hidup itu ada unsur fisik. Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, dan iklim. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Nah, ini dia contohnya yang namanya fisik.
tanah, air, iklim, yaitu cuaca. Kemudian yang ketiga itu ada unsur sosial budaya. Jadi di sini unsur lingkungan sosial budaya maksudnya lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Nah, ini dia ada yang pertama itu ada unsur hayati, kemudian unsur fisik, kemudian ada unsur sosial budaya. Jadi maksudnya di sini unsur sosial budaya ini yang memang dibuat atau dikarang atau dirancang oleh manusia gitu ya. Nah, dibuatnya itu berdasarkan ide, gagasan gitu atau mungkin bisa disebut di sini tradisi boleh unsur sosial budaya. Next. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini mengenai materi bab 7, yaitu mengenai tentang lingkungan hidup, yaitu ada yang biotik, ada yang abiotik, kemudian unsur-unsurnya ada juga yang abiotik tadi, kemudian ada unsur fisik, kemudian ada juga unsur sosial budaya. Nah, seperti biasa di penghujung pertemuan, Ibu berbagi goresan tangan sedikit, kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Hiduplah seakan-akan kau mati besok. Belajarlah seakan-akan kau hidup selamanya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat selalu salam ibu, semangat selalu dan jaga kesehatan. Oh ya, jangan lupa selalu komen di kolom komentar sebagai bukti kalian sudah mengikuti pembelajaran ibu. Terima kasih. Dadah. Sarang he.